Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih pembahasan mengenai soal-soal simulasi TPHBS. Yuk langsung aja kita simak pembahasannya, tapi jangan lupa untuk berdoa, like, komen, dan subscribe ya. Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng nih. Jumlah 20 suku pertama deret aritmatika 4, 9, 14, bla 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 adalah titik. Oke, di sini kita harus nyari jumlah 20 suku pertama, yaitu S20. Nah, kalian ingat nggak sih kalau di deret aritmatika, rumus SN-nya itu apa? Jadi kalau SN itu sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Oke, di sini SN sama dengan sekian, maka yang kita butuhkan adalah yang pertama N, terus nilai A dan B. Nah, tadi kan jumlah 20 suku pertama, maka kita udah dapat N-nya sama dengan 20. Nah, A adalah suku pertama, yaitu suku yang paling awal, maka A-nya sama dengan 4. Nah, untuk B-nya sendiri, yaitu beda atau selisih ya, antar suku selanjutnya ke suku berikutnya. Kita dapat dari 9 min 4 sama dengan 5. Oke, kita udah dapat nilai-nilainya, tinggal masukin ke sini. S20 sama dengan N-nya tadi 20 per 2, 2 kali 4 tambah N-1, 20 min 1 dikali 5. Oke, selanjutnya bisa kita coret, 10, 2 kali 4, 8 tambah 20 min 1, itu 19 kali 5. Nah, di sini kita dapat 10 kali 8 tambah 95, terus di sini 10 dikali 8 tambah 95, 103. Oke, hasil akhirnya 103 kali 10 sama dengan 1030. Dan jawabannya adalah pilihan yang C. Nah, di sini yang perlu kalian tekankan adalah rumus dari si SN ini, yaitu N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Oke, kita next ke soal berikutnya nih. Nah, untuk soal berikutnya, bentuk sederhana dari 3 akar 75 dikurangi akar 147 ditambah akar 192 adalah titik. Nah, di sini ini cukup mudah karena kita udah ada petunjuk, yaitu angka dalam akar, sisanya adalah angka 3 atau akarnya itu akar 3. Maka si ini aku tulis lagi, kita bawa ke bentuknya itu penyederhanaannya biar akarnya itu sisa cuma angka 3 di dalamnya. Oke, langsung aja kita sederhanain. Di sini kita punya yang pertama 3 akar 75. Nah, ini 3 dikali akar 75 itu 25 dikali 3. Nah, 3 itu berarti 25, 5 kali 5 kali 3. Nah, karena 5-nya ini 5 kuadrat, maka bisa keluar, jadi 3 kali 5 kali akar 3, hasilnya 15 akar 3. Oke, yang selanjutnya akar 147 nih, kira-kira berapa? Jadi akar 147 atau 147 dihasilkan dari 3 kali 49. Nah, si 49-nya sendiri itu dia hasil dari 7 kali 7. Maka nilai dari akar 147 sama dengan 7 akar 3. Oke, selanjutnya yang terakhir akar 192 nih. Nah, 192 itu sama dengan 3 dikali 64. Nah, 64 ini dia adalah hasil dari 8 kali 8. Nah, maka hasilnya adalah 8 akar 3. Oke, kita udah dapat nilainya, ada 1, 2, 3. Kita langsung kembalikan ke yang operasi awal. Tadi 3 akar 75 itu sama dengan berapa? Sama dengan 15 akar 3. Nah, 147 atau akar 147 itu menjadi 7 akar 3. Dan yang terakhir plus 8 akar 3. Maka nilai akhirnya adalah ini 15 kurangi 8, 8 tambah 8, 16. Nah, hasilnya 16 akar 3. Jadi, jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal yang berikutnya,
Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 60, sudut B sama dengan 45, dan panjang sisi B sama dengan 10 cm. Panjang sisi A segitiga tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, biar kita nggak bingung, kita gambar dulu di sini. Ini kita gambarnya bebas ya, misal segitiga ABC. Nah, karena ini titik A, maka garis ini adalah garis A. Ini titik B, ini garis B, ini titik C, ini garis C. Nah, tadi diketahui sudut A itu 60 dan sudut B itu 45. Nah, di sini diketahui panjang sisi B sama dengan 10 cm. Nah, gimana caranya kita nyari sisi A ini? Nah, ini mudah sekali, kita pakai perbandingan. Nah, karena ini ada A dan juga B, maka kita bisa gunakan A dibanding sin A sama dengan B dibagi sin B. Nah, nilai A yang mau kita cari, sin A itu berapa? Berarti sin 60. Nah, B-nya tadi diketahui 10 per sin B yaitu sin 45. Berarti A dibagi sin 60 berapa? Nah, sin 60 adalah akar 3 per 2. Oke, di sini 10, nah sin 45 itu akar 2 per 2. Nah, ini kita sederhanakan. Oke, kita lompat ke sini ya. Jadi kita punya hasil A sama dengan 10 dibagi akar 2 per 2 dikali akar 3 per 2. Oke, di sini ini kan pembagian kayak gini ya. Ini 10 dibagi akar 2 per 2. Berarti artinya 10 dikali 2 per akar 2. Nah, ini dikali akar 3 per 2. Ini kita coret-coret, kita punya hasil akhirnya 10 kali akar 3 per akar 2. Oke, di sini belum ada nih ternyata. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya yaitu akar 2 per akar 2. Maka kita hasilkan 10 kali akar 6 dibagi 2. Nah, hasil akhirnya sama dengan 5 akar 6 dan jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, ini yang perlu diingat di perhitungan ini adalah rumus ini nih. Ini rumusnya kalian ingat ya, rumus perbandingan pada trigonometri yang biasa dipakai di segitiga. Oke, kita next ya. Nah, soal berikutnya nih. Dari 8 siswa akan dipilih 3 siswa untuk menjadi peserta lomba. Banyak cara memilih peserta lomba tersebut adalah titik-titik-titik. Oke, di sini kita punya 8 siswa, mau kita ambil 3. Caranya gimana nih? Kira-kira pakai kombinasi atau permutasi? Nah, kita pakai kombinasi. Kenapa? Karena misal kita ngambil 3 anak nih, mau itu ABC atau BCA atau CBA, nah itu sama aja, intinya 3 anak ini. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan, yaitu kombinasi 3 dari 8. Nah, cara menghitungnya adalah 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 min 3 faktorial. Oke, yang atas nih, kita buat 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, yang bawah berarti 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Nah, ini yang atas sama bawah dia sama-sama 5 faktorial, bisa saling membagi. Nah, ini 3 kali 2 kan 6 ya, kali 1 tetap 6, kita coret. Maka hasil akhirnya adalah 8 kali 7 sama dengan 56. Dan jawabannya adalah pilihan yang A, 56 cara. Oke, ini cukup mudah ya, jadi kalian harus bisa membedakan kapan sih kita menggunakan kombinasi dan kapan kita dapat menggunakan permutasi. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang berikutnya ini sebenarnya soalnya cukup mudah, yang penting kalian tahu betul apa sih konsepnya. Nah, langsung aja. Kontraposisi dari pernyataan jika 4 kali 6 sama dengan 24, maka 4 plus 6 sama dengan 10. Nah, di sini misal nih, aku umpamain ya. Misal kita punya jika P maka Q. Nah, kontraposisinya yaitu tidak Q maka tidak P. Jadi kalau jika P maka Q, kontraposisinya tidak Q maka tidak P. Nah, di sini kan 4 kali 6 sama dengan 24. Jika 4 kali 6 sama dengan 24,
maka 4 plus 6 sama dengan 10. Nah, kontraposisinya seperti apa? Jadi kontraposisi dari pernyataan ini adalah kita pakai ini. Jika 4 plus 6 tidak sama dengan 10, maka 4 kali 6 tidak sama dengan 24. Nah, jadi di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah kan di sini kita udah ada nih, jika P maka Q, nah kontraposisinya tidak Q maka tidak P. Nah, karena kita punya jika 4 kali 6 sama dengan 24, maka 4 plus 6 sama dengan 10, maka kontraposisinya adalah jika 4 plus 6 tidak sama dengan 10, maka 4 kali 6 tidak sama dengan 24. Nah, jawabannya adalah pilihan yang E. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya nih, jika matriks A sama dengan 4, 3, 2, 1 dan B sekian, maka A kali B sama dengan titik. Oke, di sini kita akan mengalihkan dua buah matriks, yaitu A kali B. Untuk matriks A-nya sendiri adalah 4, 3, 2, 1. Matriks B-nya yaitu min 2, 1, 5, 1. Nah, di sini kata kuncinya adalah ini kan ada sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan. Ketika kita mengalihkan atas dengan kiri, maka menghasilkan hasil di atas kiri. Atas dengan kanan, hasil untuk atas kanan. Bawah ya. Bawah dengan kiri, hasil untuk bawah kiri. Bawah dengan kanan, hasil untuk bawah sebelah kanan. Oke, kita langsung aja nih. Kita hitung 4 kali min 2 ditambah 3 kali 5. Oke, ingat ya, atas kiri. Nah, selanjutnya kita ke atas sebelah kanan. Maka yang kita kalikan adalah 4 kali 1 ditambah 3 kali 1. Nah, yang bawah ngikutin 2 kali min 2 tambah 1 kali 5. Nah, 2 kali 1 tambah 1 kali 1. Di sini kita punya nilai 4 kali 2 min 8. Terus 3 kali 5, 15, 4 kali 1, 4, tambah 3, ini min 4 tambah 5, dan 2 tambah 1. Langsung aja kita jumlahin, ini min 8 ya. Min 8 plus 15, 7, 4 tambah 3, 7, min 4 tambah 5, 1, 2 tambah 1, 3. Dan jawabannya adalah pilihan yang E. Oke, kita next ke soal yang berikutnya nih. Oke, soal berikutnya nih, diketahui koordinat kartesius P itu 2,2. Nah, yang ditanya itu koordinat kutub titik P adalah titik. Oke, jadi kalau koordinat kartesius itu dia bentuknya X, Y. Nah, sedangkan kalau koordinat kutub itu dia bentuknya R, alfa. Sedangkan X ini sama dengan R dikali sin alfa, sedangkan nilai Y sama dengan R dikali cos alfa. Oke, di sini biar kita nggak bingung, kita pakai bantuan gambar ya. Ini kan titiknya 2,2 nih, berarti di sini ya 2,2, ini berarti 2. Nah, ini ke sini 2. Ini nilai, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, gimana cara kita membawa dia ke koordinat kutub ini? Nah, di sini kan kita punya, ini udah ada nih, berarti nilai X-nya 2, nilai Y-nya 2. Maka nilai R-nya itu kan jarak dari ini ke sini. Nah, nilai R-nya bisa kita dapat dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 plus 4 sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Nah, ini kita udah dapat nilai R-nya. Gimana caranya kita bisa dapat nilai si alfanya? Oke, di sini caranya kita bisa pakai salah satu, bisa pakai yang sin atau mungkin yang cos. Kita pakai yang atas aja ya. X sama dengan R kali sin alfa. Nah, X-nya tadi berapa? X-nya sama dengan 2 dikali 2 akar 2 kali sin alfa. Nah, berarti sin alfa sama dengan 2 dibagi 2 akar 2. Ini kita coret-coret, maka kita punya 1 per akar 2. Ini kita kalikan dengan sekawan biar bentuknya rasional. Nah, ini sin alfanya. Berarti ini kita punya hasil akar 2 per 2 sama dengan sin alfa.
Nah, di sini karena sin alfanya akar 2/2, kira-kira alfanya berapa nih? Nah, perlu kita ketahui bahwa nilai sin alfa yang mempunyai hasil akar 2/2 itu ada 45 derajat dan 135 derajat. Oke, untuk tadi kan nilai R-nya kan 2 akar 2 ya. Nilai R-nya tadi mana? Oke, ini nilai R-nya 2 akar 2. Itu ternyata pilihan D dan E nilai R-nya sama. Gimana cara kita nentuin nilai alfanya? Itu gampang banget. Tadi kan titik 2,2 itu ada di sini ya, koordinat pertama. Maka otomatis sudutnya adalah 45 derajat, yaitu jawaban yang E. Nah, di sini yang harus kalian ingat adalah rumus yang ini nih. X sama dengan R kali sin alfa dan Y sama dengan R kali cos alfa. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Diagram di atas menunjukkan makanan favorit siswa suatu SMK. Jika jumlah peserta didik yang menyukai pecel 175 siswa, jumlah yang menyukai gado-gado adalah titik-titik-titik. Oke, di sini kita mau nyari gado-gado nih, sedangkan kita nggak tahu kira-kira si gado-gado ini berapa derajat. Caranya gampang banget. Jadi kalau satu lingkaran penuh itu dia total 360 derajat. Maka si gado-gado ini kita bisa menghasilkan dari 360 dikurangi 100 plus 110 plus 70. 70 gitu ya. Nah, maka nilai C untuk gado-gado ini dia kira-kira berapa derajat nih? 100 tambah 110, 210 tambah 70, 280. Maka nilai derajat dari si gado-gado yaitu 80 derajat. Nah, tadi diketahui bahwa yang menyukai pecel 175. Padahal derajatnya 70, ya udah kita bandingin aja. Pecel itu 70 banding 175, maka untuk gado-gado 80 dibagi X. Oke, di sini ini X-nya kita bisa pindah ke atas. X terus sama dengan 80 dikali 175 dibagi 70. Nah, ini karena sama-sama ada 0, ini kita silang ya. Nah, ini tinggal kita kali 175 kali 8 berapa nih? 5 kali 8 40, 7 kali 8 56 tambah 4 ini 6. 1 kali 8 8, 8 tambah 6 1 4. Oke, jadi gampang banget nih. Ini kita dapat 1400 dibagi 7 sama dengan 200. Jadi jawabannya jumlah yang menyukai gado-gado adalah 200 siswa. Gampang banget ya kalau soal kayak gini ya, karena udah ada nih gambar-gambarnya di diagram yang disajikan. Dan perlu diingat kalau jumlah derajat dalam satu lingkaran itu 360 derajat. Oke, kita next ke soal berikutnya. Selanjutnya nih, dari angka-angka ini biar jelas ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka. Oke, ini kita tulis ada 4 angka ya, atau 4 digit yang berlainan. Jadi kalau berlainan maka angka yang di pertama, kedua, 3, dan 4 itu nggak boleh sama. Nah, yang ditanya adalah banyaknya bilangan berlainan kurang dari 6.000. Nah, kira-kira berapa nih? Banyaknya bilangan kurang dari 6.000 yang bisa disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini caranya cukup mudah sekali dan ini memang sering keluar juga ya di ujian-ujian kayak ujian UTBK atau SBMPTN, ini juga nggak jarang untuk keluar. Nah, langsung aja nih. Tadi kita harus lihat dulu syaratnya apa. Tadi kan syaratnya dia harus kurang dari 6.000. Karena harus kurang dari 6.000, maka digit pertamanya dia cuma punya pilihan 1, 2, 3, 4, atau angka 5. Maka digit pertama punya 5 pilihan. Nah, tadi kan kita punya 6 angka nih, 1 sampai 6. Kalau udah dipakai 1 di digit pertama, maka digit kedua punya 5 pilihan. Nah, berikutnya mengikuti 4 pilihan, 3 pilihan. Oke, selanjutnya gimana sih cara ngitung banyak bilangannya? Caranya gampang banget. Ini kan 5, 5, 4, 3. Ya udah kita kali aja. 5 kali 5 kali 4 kali 3. Oke, di sini 5 kali 5 25 dikali 4 kali 3 itu 12. Maka hasilnya 300. Jadi jawabannya banyaknya bilangan berlainan kurang dari 6.000 yang dapat disusun adalah 300 bilangan.
Oke, ini mudah sekali ya. Yang penting di soal ini kalian harus perhatikan betul-betul apa sih yang menjadi syarat ketika kita mau memecahkan suatu masalah yang disajikan oleh suatu soal. Oke, kita next ke soal yang berikutnya nih. Oke, selanjutnya jika, ini kutulis lagi ya karena kayaknya nggak kelihatan. Jika fx sama dengan 2x plus 6 dibagi 4 min 3x. Untuk x-nya tidak sama dengan 4/3, maka nilai dari f aksen x atau turunan fx itu berapa? Nah, di sini yang perlu kita ingat, seandainya kita punya fx nih, bentuknya itu u per v, maka turunannya itu adalah u aksen v dikurangi uv aksen dibagi v kuadrat. Nah, di sini langsung aja kita tarik nih angka-angkanya. Kita punya u sama dengan 2x plus 6, maka u aksen atau turunan u adalah 2. Terus selanjutnya v sama dengan 4 min 3x, maka nilai v aksen sama dengan min 3. Nah, kita udah dapat nilai-nilainya, langsung aja kita masukin ke rumusnya di sini. Tadi f aksen x sama dengan apa? U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Langsung kita inputin. Tadi U aksen itu 2 dikali V-nya 4 min 3X. Nah, dikurangi U-nya berapa nih? U-nya 2X plus 6 dikali V aksennya itu min 3. Nah, ini dibagi V kuadrat. Nah, V kuadratnya berarti 4 min 3X dikuadratkan. Nah, ini yang atas kita hitung, 2 kali 4 itu 8, 2 kali min 6x itu min 6x, 2 kali min 3x ya, sama dengan min 6x. Nah, selanjutnya nih, minus 2x kali min 3, min 6x, terus 6 dikali min 3, yaitu min 18. Oke, di sini yang bawah nggak usah kita operasiin, karena di pilihannya juga dia tidak dioperasikan secara rinci. Oke, di sini berarti kita punya 8 min 6x plus 6x plus 18 dibagi 4 min 3x dikuadratkan. Nah, ini min 6x, ini 6x, maka dia habis. Jadi, kita punya sisanya yaitu 26 dibagi 4 min 3x dikuadratkan. Dan jawabannya adalah pilihan yang C. Oke teman-teman semua, jadi di poin yang soal ini yang harus kalian ingat adalah bagaimana cara kita menurunkan suatu fungsi fx jika dia merupakan bentuk pecahan, yaitu u per v. Maka kita pakai rumus yang ini. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang terakhir nih. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000 dari gaji sebelumnya. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 1 juta, maka jumlah gaji selama 1 tahun pertama adalah titik-titik-titik. Nah, di sini adalah kita harus nyari berapa sih jumlah gaji total selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Nah, intinya di sini kita mau nyari nilai dari S12. Oke, karena kita mau nyari S12, maka kita pakai rumus SN lagi nih, yaitu N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Untuk N-nya itu kita udah ada nilainya nih, N-nya sama dengan 12. Nah, untuk A-nya suku pertama yaitu 1 juta. Oke, ini 1 juta ya, iya benar 1 juta. Untuk B-nya, beda atau selisihnya yaitu kenaikan gajinya, maka sebesar Rp50.000. Oke, kita udah dapat nilai-nilainya, kita langsung input ini ke rumus yang utama. Nah, ini langsung aja kita operasiin ya, berarti S12 sama dengan 12 dibagi 2 dikali 2 kali A, A-nya 1 juta. Ini dikali 1 juta ditambah N min 1, berarti 12 min 1 dikali B-nya 50.000. Oke, ini 12 dibagi 2 itu 6, terus ini 2 juta ditambah 11 dikali 50.000. Nah, ini tinggal kita operasikan lagi, ini berarti 2 juta ditambah 50.000 kali 11, berapa nih? 550.000.
Nah, di sini kita dapatkan 6 dikali 2.550.000. Hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 15.300.000 rupiah. Jadi jawabannya pilihan yang E. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Sorry, ini gak jadi soal terakhir ya. Kita tambah satu soal lagi. Oke, kita ke soal yang terakhir nih. Di sini kalau nggak kelihatan aku tulis lagi. Limit X mendekati 5 dari X min 5 dibagi X kuadrat min 8X plus 15. Kira-kira berapa nih? Nah, ini nilainya kalau kita langsung masukin nilai X sama dengan 5, maka hasilnya 0/0. Maka itu tidak boleh. Jadi harus kita operasikan gimana caranya biar dia nilainya bukan 0/0 lagi. Nah, di sini aku punya ide seperti ini. Kan kita punya limit X mendekati 5 itu X min 5. Nah, bawahnya itu X kuadrat min 8X plus 15. Ternyata bisa kita faktorkan. Pemfaktorannya adalah X dikurangi 3 dikali X dikurangi 5. Kenapa seperti ini? Karena ini nanti bisa kalian cek. Nilai dari X min 3 dikali X min 5 itu sama dengan X kuadrat dikurangi 8X plus 15. Nah, di sini kan yang atas ada X min 5, yang bawah ada X min 5. Jadi bisa kita coret nih. Nah, di sini kita punya sisanya tinggal limit X mendekati 5 dari 1 per X min 3. Nah, ini bisa kita langsung masukin X-nya itu 5. Jadi kita punya nilai 5 min 3 di sini. 1 per 5 min 3 sama dengan 1 per 2. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Nah, gimana nih teman-teman semua setelah ngelihat penjelasan aku mengenai soal-soal yang tadi? Semoga kalian udah langsung paham ya, nggak bingung lagi. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung atau mungkin ada request pertanyaan atau bahkan request soal, itu boleh banget. Kalian bisa DM ke Instagram aku yaitu @prilahi atau boleh langsung komen di kolom komentar atau boleh nanti bisa juga kirim di WhatsApp ya. Semoga ini membantu banget buat kalian. Yuk terus semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.